Baik. Ini kita masih bicara induk dan anak, teman-teman. Melanjutkan transaksi antar induk dan anak, intercompany transaction. Dan kita bicara mengenai aset tetap. Transaksinya aset tetap. Ini tidak sering persediaan. Kalau persediaan kan memang tujuannya untuk jual beli ya, dan untuk bisnis gitu ya. Tapi kalau aset tetap itu biasanya jarang terjadi gitu ya, jual beli aset tetap. Tapi ya mungkin juga gitu ya. Kita bicara untuk pertemuan ke-9 ini tentang aset tetap yang tidak disusutkan. Tanah. Spesifiknya langsung tanah lah. Contohnya yang paling gampang tanah. Terus kemudian pekan depan, pekan ke-10, pertemuan ke-10 insya Allah kita akan bicara mengenai non-tanah, aset tetap yang disusutkan, yang selain tanah. Bisa gedung, bisa mesin, peralatan, dan sebagainya. Ini kelihatannya banyak teman-teman pembahasannya, tapi sebenarnya ini karena rinci saja. Jadi downstream, cost method, equity method. 1-4 itu downstream ya. 1-4 itu downstream. 1-2 itu cost method, 3-4 itu equity method. Kalau 1 itu jual beli tanah, gitu ya. Tapi belum dijual lagi. Misalnya P jual ke S, sampai di situ dulu. Yang nomor 2 itu adalah nanti ketika S jual ke pihak ketiga, gitu ya. Nah itu maksudnya. 1-2 itu downstream pakai cost method, 3-4 itu downstream pakai equity method. Nah gitu. Makanya ini contohnya nanti kasusnya 1 tapi dipakai untuk beberapa metode gitu ya. Jadi teman-teman tahu perbedaannya. Nah setelah itu nanti kita ada contoh soal. Jadi 1, 2, 3, 4 ada selingan soal, contoh soal. Terus kemudian kita masuk upstream. Upstream itu yang jual berarti S ke P. Ya, upstream ke atas ya, S ke P. Yang jual aset tetapnya S ke P, ke parent. Sama, 5-6 itu cost method, ya, cost method. 7-8 itu adalah equity method. Nah, itu strukturnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak banyak materi kita hari ini. Nah, teman-teman, kalau yang namanya ketentuan mengenai pembelian aset tetap ya, penjualan dan pembelian aset tetap ini sebenarnya mirip dengan persediaan ya. Jadi ada saatnya unrealized, ada realized, sama ya. Jadi bedanya kalau persediaan kan realize-nya cepat. Paling tahun depan udah realize, kalau akhir tahun belum ada yang terjual, tahun depan sudah terjual. Sehingga bisa langsung self correcting, nggak usah dikoreksi pun sudah bisa tersesuaikan. Beda dengan aset tetap, gitu ya. Aset tetap ini kan karakteristiknya itu bukan untuk dijual. Jadi bisa jadi belinya 2015, jual belinya 2015, tapi baru dijual 2020. Ya karena memang niatnya nggak dijual untuk dipakai. Ya gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi langsung saja ke contoh gitu ya, ke ilustrasi. Nah, ini downstream ya, downstream. Perhatikan teman-teman. Downstream berarti yang jual adalah P, yang beli adalah S. Nah, ini langsung ke contoh ya. Perhatikan, nanti saya jelaskan sambil contoh. Jadi ini 2015 si P membeli 90%, berarti dia jadi parent. Kita fokusnya nggak jurnal itu lagi. Jurnal itu kan kemarin sudah ini ya, sudah di ini ya. Tapi nanti kalau misalnya ada soal itu teman-teman jangan lupa ya yang kemarin. Nanti kita latihan lagi yang jurnal ketika pembelian ya, eliminasi dan sebagainya untuk yang sebelum-sebelumnya. Kita langsung fokus ke aset tetapnya. Aset tetapnya. Jadi langsung jadi jurnal pembeliannya kita abaikan dulu. Kita langsung fokus ke jurnal penjualan aset tetap. Ternyata itu di 2015 juga. 2015 jual aset tetap. Jadi ini ya. Berita menjual tanah harganya 50. Cost-nya 40. Jadi dari sudut pandang si P itu punya keuntungan 10. Ini kan keuntungan ini ya, keuntungan hasil penjual tanah kan gain, ya enggak?
Inilah bedanya kalau persediaan kan ada JOGS dan sebagainya. Kalau tanah kan enggak. Langsung cash 50, land tanahnya dihapus sesuai kosnya, ada gain 10. Kemudian ketika itu dari sudut pandang P, S akan mencatat dia dapat land 50, cashnya 50. Nah, inilah yang kemudian perlu dieliminasi. Kenapa? Karena, ini perhatikan teman-teman sekalian, sebenarnya si P itu tidak berhak untuk mencatat gain-nya itu tadi yang 10 itu. Kenapa? Ya karena ya tadi yang beli itu anaknya sendiri gitu ya, anaknya sendiri. Jadi sebenarnya dari sudut pandang konsolidasi, sekali lagi ini konsepnya gini filosofinya. P membuat buku sendiri, S membuat buku sendiri. Jelas, untuk membuat laporan terpisah. Tapi untuk kepentingan pelaporan, untuk kepentingan konsolidasi, harus kalau saatnya disatukan, harus dibuat jurnal. Tapi begitu selesai untuk masalah konsolidasi, ya sudah balik ke bukunya masing-masing lagi. Paham ya? Balik ke bukunya masing-masing. Jadi konsolidasi itu, teman-teman, ini slide-nya saya sudah bikin warna. Warna hijau berarti parent, warna kuning itu subsidiary, anak ya. Warna biru itu eliminasi, jurnal eliminasi. Jadi, jurnal eliminasi itu tidak memengaruhi buku masing-masing P dan S. Jelas ya? Eliminasi itu hanya untuk kepentingan pelaporan, hanya di worksheet. Begitu selesai pelaporan, ya sudah, balik ke catatannya masing-masing. Gitu. Contoh di sini. Contoh di sini, si P dia jual tanah ya, berarti dia nggak punya tanah lagi. Dibeli oleh S, berarti S punya tanah 50. Sepanjang tanah itu nggak dijual, 50 itu akan tetap ada di bukunya S. Setuju nggak? Setuju nggak? 50. Setuju, Tetapi Pak. dari sudut pandang konsolidasi, 50 ini kan sebenarnya ada unsur gain-nya. Jadi 50 itu terdiri dari 40 tadi cost-nya dan ditambah dengan gain-nya 10. Jadi total 50. Nah, dari sudut pandang konsolidasi itu tidak boleh diakui gain-nya itu. Dalam tanda kutip, ya masa anak-anak antar anak kok mengakui gain gitu ya. Nah, makanya ini harus dieliminasi. Sudut pandang konsolidasi tidak ada. Laba rugi dari sudut pandang konsolidasi tidak ada. Si induk mengakui laba dari anak itu tidak ada gitu ya. Nah, makanya jurnal pertama kali itu adalah pada lain. Ini untuk menyesuaikan, jadi untuk ini kan belum dijual ya. Jadi tanahnya masih punyanya masih S ya. Tanahnya belum dijual ke pihak lain. Jadi jurnal pertama kali adalah mengeliminasi gain pada lain. Jadi lainnya harus disesuaikan. Ini sebenarnya jurnal unrealized sekaligus jurnal untuk menyesuaikan nilai tanah. Jadi dari sudut pandang konsolidasi, tanah itu sesuai dengan cost-nya. Jadi meskipun tanahnya S itu 50, tapi harus dikurangi 10. Supaya apa? Supaya kembali ke cost-nya lagi. Ya. Dari sudut pandang konsolidasi nggak boleh ngambil untung. Gitu ya. Jadi tanahnya itu sebenarnya nilai dari sudut pandang konsolidasi, nilainya adalah 40. Sama dengan cost-nya. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang jurnal yang ini tadi terhadap S atau terhadap P, Pak, yang jurnal ini? Yang mana? Yang eliminasi. Eliminasi itu jurnal gabungan. Eliminasi itu adalah jurnal untuk keperluan pelaporan. Tidak memengaruhi jurnalnya P dan jurnalnya S. Ini untuk jurnal di worksheet, jurnal gabungan. Untuk laporan bersama. Jadi artinya apa? Artinya di S ya meskipun ada eliminasi ini, land 10 ini, di S ya tetap nilainya 50 nanti di laporan keuangannya terpisah S. Tapi di laporan keuangan konsolidasi ketika digabung, land itu nilainya 40. Paham nggak, Pak? Gimana? Pertanyaannya gimana? Jadi yang buat jurnal eliminasi ini siapa yang membuat jurnal penyesuaian? Ya tim gabungan. Maksudnya parent sebenarnya parent, tapi untuk kepentingan pelaporan. Jadi setelah selesai pelaporan ya sudah hilang, balik lagi. Gitu. Paham maksud saya? Jadi nanti gini. Jadi nanti ini kan
ketika dilaporin, nanti di laporan keuangan 2015, ini kan laporan konsolidasi 2015, nilai tanah yang dilaporkan berapa? Nilai tanah bersama yang dilaporkan bersama. Nilai tanahnya S berapa? 50. Bukan, di laporan konsolidasi. Setelah dibikin eliminasi ini kan 10. jurnal biru itu untuk kepentingan membuat laporan konsolidasi. Ya enggak? Jadi begini, nah ini, kita lihat laporan konsolidasinya. Di laporan konsolidasi, si P kan nggak punya tanah lagi kan? Si P nggak punya tanah, lihat. Si P nggak punya tanah. Nggak punya tanah. Yang punya tanah itu adalah S. Misalnya. S. Nah, S itu, ya, S itu, di laporannya keuangan S itu 50. Jelas, tetap nggak berubah 50. Tapi saat untuk kepentingan konsolidasi, digabungkan untuk kepentingan konsolidasi, nilainya bukan 50, tapi 40. Nilainya 40. Kenapa, Pak? Kok harus 40? Yaitu tadi, dari sudut pandang gabungan konsolidasi, karena ini konsolidasi itu harta induk, harta anak, milik bersama, ya maksudnya milik induk gitu ya. Harta anak adalah harta induk gitu ya. Tidak boleh mengakui laba rugi dari penjualan kepada anak gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Paham, Pak. Terus itu 2000 ini ya, 2015. Kemudian 2016. Misalnya 2016. 2016 tanahnya masih menjadi miliknya siapa? Tanahnya siapa? 2016. 2016. S. S. Pak. Berapa nilainya di bukunya S tanahnya? Berapa nilainya di bukunya S tanahnya? 40. 50. Ya tetap 50, 50 tetap Pak. 50, nggak berubah. Sekali lagi ini hanya untuk konsolidasi sementara. Jadi ini sebenarnya ini 2015 ini sudah selesai. 2016 balik lagi ke bukunya ini, balik lagi ke bukunya masing-masing ini. Yang ini. Mana? Nah, ini balik ke ini lagi. Paham ya? Paham ya? Halo? Paham, Pak. Contoh kayak gini. Di bukunya P, dia punya investasi 270, investment in S. Dia punya nilai investasinya 270. Di laporan konsolidasi, itu muncul nggak? 270 itu muncul nggak di konsolidasi? Muncul nggak? Muncul nggak di konsolidasi? Nggak muncul. Nggak muncul. Karena ini sudah digabung. Kenapa Pak nggak muncul? Karena si P sudah dapat ekuitasnya si S, sudah masuk di sini. Jadi ini nggak perlu ditulis gitu ya. Tetapi setelah selesai 2015, di bukunya P masih ada nggak 2016 nilai investasinya, investment in S masih ada nggak di bukunya P? Di bukunya masih 270 masih. Nah terus nanti ketika 2016 mau bikin laporan konsolidasi dihilangin lagi, paham nggak? Paham nggak? Iya nggak? Iya Pak. Sama seperti line ini. Coba perhatikan teman-teman. Di 2015 di bukunya S dia punya line 50 tadi hasil pembelian 50. Tetapi nanti di saat konsolidasi nilai yang disajikan di laporan konsolidasi, laporan gabungan itu bukan 50 tapi 40. Jadi mengeliminasi yang tadi keuntungan 10 itu. Jadi nggak boleh diakui dari sudut pandang konsolidasi loh, konsolidasi kalau gabungan. Nah, setelah itu begitu selesai 2015 konsolidasi, kita masuk ke 2016, nilai tanahnya masih berapa? Nilai tanahnya S 2016. 50. Tetap 50. Lah nanti begitu bikin laporan konsolidasi 2016, disesuaikan lagi nggak 50 itu? Iya Pak. Iya Pak. Dikurangi lagi supaya jadi 40 lagi. Paham maksud saya? Paham ya? Paham ya? Halo? Paham Pak. Nah, jadi teman-teman, di 2015, karena ini di tahun berjalan, artinya di tahun sama dengan apa? Ini kan jurnalnya P kan ini ya, jurnalnya P kan 2015. Ini di tahun yang sama kebetulan, di tahun yang sama. Makanya ini jurnalnya gain pada land. Ini karena di tahun yang sama ya. 2015 dan bikinnya juga 2015. Di tahun yang sama, teman-teman, di tahun yang sama. Nah, nanti di 2016
ketika bikin laporan konsolidasi lagi, kan nilai lainnya harus dikurangi juga 10, betul nggak? Halo, jadi setiap tahun sampai belum terjual, sampai tanahnya itu dijual ke pihak lain, ya, sebelum tanahnya dijual ke pihak lain, maka tanahnya itu harus di-adjust kalau mau digabung, kalau mau disesuaikan. Jadi setiap tahun teman-teman harus meng-adjust, kalau bikin laporan konsolidasi, harus mengkredit nilai tanah ini 10.000. Jadi supaya apa? Supaya nilai tanahnya nanti 40 di laporan konsolidasi setiap tahunnya sebelum terjual tanah itu. Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Yes, Pak. Kalau tahun berjalan, debitnya pasangannya lain adalah gain on sale. Gain on sale. Oke? Jelas ya? Tapi nanti kalau tahun 2016, apa debitnya? Debitnya apa? 2016. RE, Pak. RE bukan gain lagi karena gainnya sudah gainnya kan hanya di tahun berjalan kan ini gain ini. Nanti di tahun berikutnya ke RE. Jadi debitnya ke RE pada land 2016. Misalnya 2016 ya, belum dijual. 2017 belum dijual, ya gitu lagi. Jadi selama belum dijual, bikin jurnal ini terus RE pada land. Gitu terus. Jelas ya, teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Yang lain boleh kalau ada pertanyaan yang masih bingung. Ini sebenarnya filosofinya sama teman-teman ya, filosofi konsolidasi dan sebagainya. Kalau jurnal ini sama lah ya, jurnal ini sama seperti kemarin ya, memunculkan NCI, terus NCI expand itu sama. Kita nggak ke sini dulu, fokus kita nggak ke sini dulu. Fokus kita sebenarnya hubungannya dengan land itu tadi. Jadi ketika saya ulangi lagi, ketika jual beli jurnalnya biasa. Saya ulangi lagi. Ketika jual beli tanah, jurnalnya normal. Normal maksudnya gimana, Pak? Ya P mengakui gain, ya S membeli tanah. Udah normal, biasa, jurnal biasa. Nggak ada masalah, nggak ada perbedaan. Yang perlu disesuaikan ketika mau digabung, konsolidasi. Mau membuat laporan gabungan. Nah, disitulah kemudian land itu perlu disesuaikan nilainya. Kenapa? Karena dari sudut pandang induk anak, nggak boleh mengakui keuntungan dari induk dan anak. Ya nggak? Betul nggak? Gitu. Makanya land-nya harus disesuaikan. Harus dikurangi. Dikurangi keuntungan yang 10.000 ini tadi. Seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Kalau kecepatan saya ulangi lagi. Kalau kecepatan saya ulangi lagi. Gimana Taskia? Insya Allah bisa dipahami. Oke. Gimana Altos? Aman Pak, insyaallah sejauh ini. Oke ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan ceritanya. Misalnya tanah ini kan selalu dipakai oleh S ya, karena tanahnya dipakai terus. Nah kemudian selang beberapa tahun tanah itu dijual. Ya soalnya tergantung ya, mau setahun, mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, boleh lah. Tapi kan di sini contohnya 2020 baru dijual. Nah ini, gambarnya begini. 2015 P jual ke S, ya enggak? Jual tanah itu gambarnya loh, gambarnya. Terus 2020 S jual ke pihak ketiga, jual tanah itu ke pihak ketiga. Oke, jadi saya ini tadi ya. Tadi saya ulangi lagi, jurnal 2015, saya ulangi lagi. Costnya kan 40, harganya dijual 50, gainnya 10. Ini dari PKS ya, ini tadi sudah kita bahas. Eliminasinya juga kita udah bahas tadi ya. Ini dieliminasi gain pada line-nya di kredit, sehingga saat dilaporkan di LK itu adalah line-nya adalah 40. Gitu, line-nya 40. Nah, oke, clear, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Oke, ini metode cost ya, jadi nggak ada masalah. Terus 2020, lihat, ada beberapa skenario. Skenario pertama, ini cara baca slide-nya gitu ya. Skenario pertama, S itu jual ke pihak ketiga harganya 60, dijual dengan harga 60. S beli dari P kan 50, cost-nya 50 dijual 60.
Jadi S untung berapa? 10 kan? Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi S akan membuat jurnal cash 60, line 50, gain 10. Oke, itu. Jadi kalau ditanya, berapa dari sudut pandang konsolidasi, berapa keuntungan konsolidasi dari hasil penjualan ini? Total dari sudut pandang konsolidasi, berapa? 20. 20 ya, Pak. 20. Kenapa Pak 20? Saya ulangi lagi. Yang 2015 itu keuntungannya kan nggak jadi diakui kan? Ya nggak? Dari sudut pandang konsolidasi belum ada keuntungan. Kenapa? Karena masih dipegang oleh anak, belum dijual ke pihak ketiga. Jadi intinya gini teman-teman, transaksi itu akan baru untung ketika dijual ke pihak ketiga. Kalau masih ke pihak sendiri, pihak anak atau induk, harus dieliminasi itu keuntungan itu. Makanya di 2015 tanah itu kan masih dibeli oleh S, belum dijual ke pihak lain. Sehingga keuntungannya P10 itu nggak boleh diakui, makanya dieliminasi gainnya. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi belum ada keuntungan sama sekali di sini. Di 2015 belum, dari sudut pandang konsolidasi tidak ada keuntungan dari penjualan tanah. Walaupun P mengakui keuntungan 10. Tapi dari sudut pandang konsolidasi tidak ada keuntungan. Nah, begitu dijual berarti sekali lagi begitu dijual berarti yang tadi kita hapus, berarti kita munculkan teman-teman. Gainnya baru kita akui. Yang 10 ini loh ya, yang 10 yang sudah sempat kita tunda, baru kemudian kita akui di 2020. RE pada gain on sale. Jadi kita istilahnya mengakui jadi ya kayak ini ya, kayak reclass gitu ya. Yang RE kita reclass jadi gain on sale gitu ya. Kan beberapa tahun sebelumnya kan RE pada line ya. Kita reclass RE pada gain on sale. Ini sekaligus mengakui, jadi nanti di laporan konsolidasi gainnya itu adalah 20. Dari mana 20? Pertama dari gainnya S, ini gainnya S, 10 ini, S, 10. Masuk ke sini, gainnya S. Ditambah dengan gain realize ini tadi, realize profit yang ini tadi. Nah, kita realize jadi 10. Jadi total 20. Jadi 20 itu sebenarnya 60 harga jualnya ini dikurangi 40 kos yang awal itu tadi. Kos yang awal. Jadi sebenarnya ininya 20. Sekali lagi, eliminasi ini hanya untuk konsolidasi saja. Setelah konsolidasi ya balik lagi, bubar. Maksudnya balik ke catatan yang semula lagi. Bagaimana? Bisa dipahami, teman-teman? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang RE tadi itu dapat dari mana ya, Pak? Jadi RE. Oke. Jadi teman-teman, tadi RE 10. Jadi kenapa debitnya ke RE? Jadi ada yang tahu alasannya nggak? Kenapa debitnya ke RE? Soalnya tahun depannya Pak udah tutup buku, jadi di gain itu masuk ke RE Pak. Pada saat tutup buku di 31 Desember itu Pak. Terus? Nah, terus pada tahun 2020-nya ini karena disesuaikan pada awal gainnya ke RE-in, jadi dibalikin lagi, disesuaikan jadi RE terhadap gain lagi Pak, 10.000. Oke, yang lain boleh? Yang lain, kenapa debitnya RE pada gain on sale? Kenapa? Itu buat ngilangin efek yang tahun pertama nggak sih Pak, yang gain on sale yang itu, yang tahun 2015. Buat dihilangin gitu Pak. Buat dihilangin? Iya, terus yang gain on sale yang di kreditnya itu buat munculin yang mengakui yang revenue-nya itu Pak. Ya, jadi betul ya. Jadi sebenarnya ini itu
ada hubungannya dengan sebelumnya sebenarnya. Sebelumnya ada hubungannya dengan transaksi-transaksi sebelumnya. Kan sebelum dijual kita kan akan selalu membuat, sekali lagi teman-teman ingat, ini hanya untuk, sekali lagi, ini hanya untuk apa istilahnya apa ya? Saya lupa. Kepentingan konsolidasi. Jadi saya begini. Jadi waktu S jual di 2020 ini, saya ulangi lagi, waktu S jual 2020 ini, cost-nya berapa, nilai lainnya berapa, nilai lainnya? Cost-nya berapa, nilai lainnya? Halo, berapa? 50. 50 ini ada unsur untung nggak di situ? Ada unsur gain nggak di sini? 50 ini? Ada. Nah, itu. Ada unsur gain 10 ini yang belum disesuaikan untuk dalam sudut pandang konsolidasi, betul nggak? Makanya keuntungan 10 itu ya tadi direklas. Jadi direklas itu artinya dihilangin dulu di debit, terus kemudian dimunculin gain di sini saat dijual. Kalau sebelum dijual kan jurnalnya RE pada line kan, betul nggak? Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, sebelum dijual tuh RE pada line, itu terus setiap tahun RE pada line. Karena apa? Balik terus. Setelah konsolidasi balik ke awal lagi. Tetap 50 lagi. Konsolidasi berikutnya 40. Begitu tahun berikutnya balik lagi 50 disesuaikan lagi. Jadi gitu terus muter-muter terus gitu. Nah, saatnya dijual, logikanya sama sebenarnya. Logikanya sama. RE itu untuk menyesuaikan yang 10 ini, betul tadi ya, yang Salsabila tadi ya, mengurangi yang 10 dulu disesuaikan, tapi kreditnya bukan land, ya enggak? Karena sudah di-realize, jadi gain. Enggak land lagi, uang lainnya udah hilang kan, lainnya udah hilang, udah dijual. Jadi bukan land lagi, uang lainnya udah dijual. Jadi gain, nah baru diakui gain ini setelah dijual, gitu. Gimana? Ada? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Izin, Pak, untuk memastikan. Jadi yang RE itu dia muncul karena untuk mereklas gain yang dikandung dari land sendiri ya, Pak? Iya, betul. Tapi bukan dari yang jurnal penyesuaian sebelumnya kan berarti? Enggak. Karena jurnal penyesuaian ini kan sudah selesai kan? Hanya untuk konsolidasi bubar, ya enggak? Ya. Ini contoh ini udah disesuaikan lain kan, kalau menurut konsolidasi kan nilai lain kan 40 nih. Padahal ini 50 dikurangi 10 kan 40 menurut konsolidasi. Tahun berikutnya balik lagi ke 50, uang S nggak merubah catatannya S kan. Sekali lagi yang warna biru jurnal konsolidasi itu hanya kepentingan konsolidasi. Setelah itu udah balik lagi ke tetap 50 lagi. Nah, makanya setiap tahun setiap mau dikonsolidasi harus disesuaikan terus gitu. Jadi nilai 50 itu harus disesuaikan terus sampai nanti dijual baru diakui 10 ini tadi. Oke. Gitu, ada ya? Betul nggak? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sebelum terjual, pasangannya RE itu land. Jadi line-nya itu disesuaikan nilainya. Land terus. Setelah dijual, baru gain. Nah, baru boleh diakui. Baru gain. Seperti itu. Nah, gitu ya. Terus, saya lanjutkan. Itu kasus pertama. Kalau kecepatan minta diulang, saya ulang. Kalau sudah clear, lanjut. Ulang atau lanjut? Nggak usah malu-malu. Pak, saya malu, Pak. Teman-teman udah paham, saya belum paham. Nggak apa-apa. Haknya sama kok. Haknya sama. Saya ulangi. Ayo. Lanjut atau ulang? Satu bilang ulang, saya ulangi. Kayaknya ulang. Gimana? Saya masih berusaha suaranya agak putus-putus, Billy. Yang mana? Yang ulang dari awal gitu, Pak. Saya masih belum terima soalnya, kalau bisa. Yang oke, saya ulangi lagi. Pelan-pelan. Jadi tadi kan di 2015 P jual tanah ke S. Oke. Yang jurnal hijau itu jurnalnya P, jurnal di bukunya P. Teman-teman kemarin di UTS tuh sampai kebalik-balik, diminta jurnalnya P, bikinnya malah jurnal eliminasi. Jadi kecampur-campur. Tolong jurnalnya P,
SS, eliminasi itu terpisah. P membuat jurnal normal. Ketika dia jual tanah, dapat cash 50, cost-nya 40 ya, land di kredit 40 karena cost-nya 40, dia mengakui gain 10. Clear. P mengakui gain 10, iya. Di bukunya dia sendiri. Oke, sah itu, sah. Di bukunya S, dia mencatat land, dia dapat land 50, cash-nya keluar 50. Clear. Di bukunya masing-masing sudah jadi. Nah, bukan masalah. Ketika mau dijadiin satu, diakui sebagai satu kesatuan entitas, digabungkan laporan keuangannya, maka perlu disesuaikan. Maksudnya gimana, Pak? Bukannya land S nilainya 50. Iya, tapi kan 50 itu terus ada gain 10. Dalam kepentingan konsolidasi, tidak boleh mengakui keuntungan dari transaksi ke anak atau induk. Tidak boleh diakui. Jadi nilai 10 itu harus dieliminasi. Sehingga nilai land CS di laporan konsolidasi itu adalah 40. Karena sudah dikurangi 10. Jadi 50 dikurangi 10, nanti yang disajikan di konsolidasi, tadi ya, sini, ya, di slide sebelumnya, yang di konsolidasi itu adalah 40, bukan 50. Ingat, itu hanya untuk pelaporan saja di konsolidasi. Begitu selesai konsolidasi 2015, balik lagi. Maksudnya gimana, Pak? Ya di bukunya S ya tidak berubah nilainya, tetap 50. Di bukunya S tetap 50. Tetap 50. Itu ya. Itu. Nah, terus kemudian terus 2020 itu baru akan dijual ke pihak lain. Jadi selama tanah itu belum dijual, setiap tahun tanah itu akan disesuaikan nilainya ketika membuat laporan konsolidasi. Saya ulangi lagi. Kalau di tahun pertama kan saat terjadinya ini, itu kan jurnalnya gain pada land. Gitu ya. Gain pada land. Karena masih di tahun yang sama ya, gainnya di debit, lainnya dikurangi. Nanti di tahun 2000 ini tahun 2015, 2016 saat membuat laporan konsolidasi, lainnya dikurangi lagi, disesuaikan lagi. Karena lainnya masih tetap 50. Jadi setiap tahun lainnya itu masih 50 terus di bukunya S. Makanya untuk kepentingan konsolidasi harus disesuaikan terus. Gitu ya. Untuk 2015 dan seterusnya gimana, Pak? Ya kreditnya land, debitnya bukan gain karena sudah tidak di tahun yang bersangkutan. Debitnya adalah RE. Debitnya adalah RE. Nah, jadi land pada RE pada land, RE pada land. Gitu. Oke, clear ya? Clear ya? Nah, ketika dijual ke pihak lain, dijual dengan harga 60, maka S akan mencatat cash 60, lainnya 50 karena memang di bukunya dia lainnya itu 50 cost-nya ya. Dia mau mencatat untung 10. Nah, untuk kepentingan konsolidasi barulah gain itu diakui. Jadi debitnya tetap land tadi untuk menyesuaikan nilai tanah kan. Debitnya land, debitnya RE. Kreditnya bukan land lagi karena landnya sudah terjual. Kalau belum terjual tetap land terus. Karena sudah terjual, nah, baru gain on sale. Gain on sale. Sehingga di laporan konsolidasi land sudah nggak ada, nilai gainnya totalnya adalah 20. Pertama gain yang 10 dari S, ini tadi S, yang 10 dari yang ini tadi, realize tadi. Bagaimana? Jelas? Halo? Billy? Gimana Billy? Bedanya apa yang bisa, yang tadi kan yang pertama nggak bisa diakui saya masih kurang ngerti. Yang kedua putus Bill. Iya, putus-putus ya. Kendala jaringan. Nggak terdengar.
Atau mau ditulis di chat? Kalau sabar nulis di chat, ya memang ini kendalanya. Atau putus-putus Bill, suaranya putus-putus, jadi nggak jelas. Atau mau ditulis dulu, yang nggak paham di titik mana gitu ya. Karena nanti insya Allah kalau teman-teman sudah memahami konsep ini, udah seterusnya udah selesai materinya sebenarnya ini. Kalau sudah memahami konsep ini, sebenarnya ini intinya materi aset tetap ya di sini. Yaitu saat beli pertama kali dan nanti saat dijual. Ya udah, itu. Maaf Pak, apakah sudah terdengar sekarang? Oh, jelas. Pindah ini Pak, pindah lokasi dikit. Oke, tadi saya mau nanya ini Pak. Yang pertama kan tadi Bapak bilang yang di atas itu gennya nggak bisa diakuin gara-gara itu dari transaksi dari perusahaan anak. Terus yang di bawah kenapa bisa diakuin Pak? Saya kurang paham. Karena sudah terjual ke pihak ketiga. Karena tanahnya sudah dijual ke pihak ketiga, Billy. Jadi terus untungnya kenapa 20.000 Pak? Kan berarti dihitung juga dong gen yang di awal. Iya, baru diakui, betul. Selama belum terjual, nggak boleh diakui gennya. Baru setelah dijual ke pihak lain, boleh diakui. Oh, jadi yang tidak diakui tadi jadi diakui juga Pak. Jadi 10.000-nya jadi 2 kali kan soalnya 20.000. Iya. Jadi karena sebelumnya kan 10.000 dikeluarin kan, nggak boleh diakui kan, ya nggak? Iya nggak? Oh ya, karena belum terjual ke pihak ketiga ya Pak? Iya betul, karena masih dipegang oleh anak. Kan nggak boleh ngambil keuntungan dari anak kan, ya nggak? Benar Pak. Nah iya, baru ketika anak jual ke pihak lain, baru boleh diakui. Baru boleh, sekali lagi, ini sudut pandang konsolidasi ya. Kalau di bukunya P ya keuntungan sudah diakui sejak dulu. Gen itu sejak ini, di bukunya P gen diakui. Tapi di bukunya konsolidasi, gabungan, itu nggak boleh diakui dulu. Ingat, ini hanya untuk kepentingan konsolidasi pelaporan saja. Gitu. Oke, Billy? Jelas? Paham Pak, terima kasih. Sama-sama. Jelas Pak. Oke, kasus kedua. Jualnya bukan 60 tapi 65. Itu untung berapa sih S? Kalau yang kasus pertama kan jual 60, untung 10. Kalau jual 65, untung berapa dia? 15, Pak. 15. Nah, jurnal penyesuaiannya berapa? Jurnal konsolidasinya? 15. Oh, kejebak. Ya tetap 10. Kan yang realize-nya, ya nggak? 15-nya mah punya S. Iya, 15-nya punya S. Betul. Konsolidasi tetap 10, nggak berpengaruh. Ya. Jadi total keuntungannya konsolidasi berapa kalau gitu? Total keuntungannya konsolidasi? 25 ya, Pak. 25. Ini 25. Nah, gitu maksudnya. Supaya teman-teman, nah ini 25. Ini tetap 10 karena tadi gennya dari itu loh. Yang dieliminasi itu adalah ya tadi yang diakui itu adalah gen awal dari parent ke anak tadi loh. Keuntungannya parent ke anak tadi itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu kasus kedua. Kasus ketiga. Misalnya tanahnya itu hilang atau longsor, nggak bisa dipakai. 2020 tanahnya hilang. Nggak ada, istilahnya tanahnya itu longsor, hilang, rusak, sehingga nggak ada nilainya. Maka S akan mencatat kerugian. Loss on land pada land, ya nggak? Tanahnya udah hilang, jadi nggak bisa intinya pokoknya inilah. Dianggap hilang, dianggap rusak, nggak ada nilainya gitu ya. Misalnya longsor, 50. Eliminasi, boleh nggak keuntungannya diakui? Yang awalnya ditunda karena lainnya sudah nggak ada. Ya diakui, boleh karena sudah nggak ada. Jadi realize itu bisa dijual ke pihak ketiga atau ketika hilang. Ngerti maksud saya? Jadi realize itu boleh diakui keuntungannya satu ketika sudah dijual ke pihak ketiga atau ketika memang sudah tanahnya sudah nggak ada, hilang, sudah dihapus. Ya sudah berarti. Jadi ketika tanahnya sudah nggak dipegang oleh S, bisa karena dijual ke pihak ketiga atau ketika longsor, maka keuntungan itu boleh diakui. Sehingga laporan keuangan konsolidasi ya
Karena tanahnya sudah nggak ada, berarti diakui ya. Berarti total kita ada kerugian 50, tapi juga ada gain 10. Jadi netnya itu 40. Netnya itu negatif 40. Jadi saya ulangi lagi. Ketika tanah itu longsor, berarti kan kehilangan tanah nih S. Berarti loss pada land. Hilang tanahnya. Dari sudut pandang, karena tanahnya sudah nggak ada, sudah realize, sudah nggak ada, ya sudah, boleh diakui keuntungannya. Keuntungan yang 10 yang awal tadi itu loh. Kan harusnya diakui di awal-awal, tapi nggak boleh diakui kan, ditunda terus karena masih dipegang oleh S. Nah, begitu S-nya sudah nggak pegang lagi karena hilang, longsor, berarti boleh diakui. Sehingga nanti di laporan keuangan, netnya, jadi ada gain 10, ada kerugian 50, jadi netnya itu adalah negatif 40. Gitu. Gitu, teman-teman. Jelas? Halo? Izin tanya, Pak. Boleh. Kan ini kan misalnya tanahnya longsor ya, Pak. Tanahnya hilang, berarti kan loss. Terus kalau misalkan gitu si F ini bangun bangunan di tanah S itu, tapi setengahnya gitu, Pak. Berarti itu bisa diakuin gainnya setengah dari tanah itu ya, Pak? Setengah gainnya gitu ya, Pak? Yang apa? Yang longsor? Enggak, ini beda kasus, Pak. Dia nggak longsor tanahnya, tapi dibangun bangunan gitu, Pak, setengahnya. Gini sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bilang land, akun land, itu kan sebenarnya land itu adalah ada bangunannya. Kalau land itu tidak ada bangunannya, itu bukan land nama akunnya. Masih ingat nggak? Apa nama akunnya? PPE. Nama akunnya apa? Land yang tidak ada, kalau land yang dimaksud di sini itu land yang digunakan untuk operasional, betul nggak? Jadi saya ulangi lagi, definisi aset tetap adalah aset yang digunakan untuk operasional dan lebih dari setahun, betul nggak? Manfaatnya. Artinya kalau land itu dianggap aset tetap, berarti land itu digunakan kan untuk operasi, betul nggak? Ya nggak? Halo? Betul Pak, betul Pak. Bentuk betul, gimana Pak. digunakannya land itu gimana digunakannya untuk operasi? Contohnya untuk apa? Gimana maksudnya, Pak? Ya, ya untuk apa? Kayak keperluan misalnya lapangan parkir gitu misalnya. Ya, atau dibangun atau land itu dibangun gedung di atasnya gitu. Jadi teman-teman kalau gini loh. Kalau teman-teman lihat building, itu teman-teman hanya melihat buildingnya, jangan sama tanahnya, paham nggak? Jadi akun building itu hanya akun buildingnya, maksudnya hanya bangunannya. Tanahnya yang di bawahnya itu tanah untuk bangun itu tanah, nama akunnya land. Paham ya? Paham ya? Kalau tanah itu masih kosong di lapangan, masih kosong itu bukan land. Karena nggak digunakan dia, nganggur untuk investasi. Nanti masuk properti investasi. Masih ingat? Ya enggak? Atau lainnya disewakan. Jadi kalau perusahaan punya tanah nganggur berhektar-hektar, itu bukan land. Kenapa? Tidak digunakan dalam kegiatan operasi, ya enggak? Itu hanya digunakan, itu investasi. Karena bisa jadi dia beli tanah nanti mau dijual lagi atau mau dibangun pabrik nanti, tapi masih nanti. Jadi itu belum land. Gitu. Oke? Pernah? Iya, Pak, paham, Pak. Berarti tanah. Terus nama akunnya apa, Pak? Nama gimana? Nama akunnya kalau bukan land apa, Pak? Properti yang tanah investasi. yang nggak kepake. Properti investasi. Bahasa Inggrisnya kan biasanya ya, bahasa Inggris. Property investment property. Jadi, ya, investment property ya. Nah, itu investasi. Dia masuk investasi jangka panjang. Gitu. Oke, teman-teman. Ini memang sedikit di awal, tapi setelah itu nanti teman-teman akan udah insya Allah kalau ini sudah paham ya, seterusnya insya Allah akan paham. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau dia longsornya setengahnya aja, Pak? Longsornya setengahnya ya berarti ya diakui setengahnya. Berarti gennya juga diakui 50%-nya gitu ya, Pak? Gitu. Ya, gennya juga diakui 10%. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Baik. Itu metode cost. Sekarang kita bandingkan dengan metode ekuitas. Contohnya sama persis, tapi teman-teman bedanya metode ekuitas sama metode cost itu di mana? Nama akunnya, Pak. Gimana? Ini metode ekuitas ya. Perhatikan. Masih ingat teman-teman bedanya? Kalau metode ekuitas itu,
setiap ada keuntungan, ada kerugian, ada dividen, itu kan berpengaruh ke akun investasi, investment, betul nggak? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, berarti contohnya ini P. Jadi yang berkepentingan ini P sebenarnya. Kalau S nggak berubah jurnalnya. Yang P yang berubah jurnalnya. Perhatikan. Ini jurnal ketika P jual ke S tanah 50 ya, 50, cashnya 50, harganya 40, gainnya 10. Pertanyaannya, di akhir periode, tanah kan ini belum dijual oleh S kan? Tanahnya masih dipegang oleh S, ya nggak? Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sehingga gain 10 itu boleh nggak diakui oleh P? Nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Gain 10 itu dari sudut pandang ini kan nggak boleh diakui kan? Ya nggak? Iya, nggak Iya, boleh. Pak. Ini kalau sudut pandang inilah ya, maksudnya metode ekuitas ya. Kalau metode cost tadi boleh, metode cost tadi metode cost. Ini masalahnya karena metode ekuitas itu berhubungan dengan investment. Jadi selama nanti kalau pakai metode ekuitas, si P akan mengkredit income from S. Jadi maaf, ini yang ini. Nah, yang ini. Kalau yang 63 ini dia mengakui bagiannya dari S, ya, disoalkan ada keuntungan 70, ya enggak? Jadi di tahun 2015 S mengumumkan net income 70.000. Berarti si P akan mengakui investment pada income 63. Betul enggak? Betul enggak? Ya enggak? Halo? Yang ini ya, yang jurnal ini loh, investment pada income. Bisa dipahami enggak? 63. Ini mencatat bagian net income. Jadi disoalkan tadi ada soal net income. Mana ya? Jadi di soal itu ada net income di tahun 2015, S mengumumkan net income 70. Berarti si P akan mencatat investment pada income 63. Betul? Betul? Betul, Pak. Nah, selain itu, atas transaksi penjualan tanah yang untung 10 itu, karena belum terjual, maka si P akan mengkredit investmentnya. Nah ini. Jadi jurnal tambahannya yang ini, yang 10 ini, jurnal tambahannya. Ingat, kalau dia pakai metode ekuitas, selama tanah itu belum terjual, maka si P, ya, di tahun ini ya, dia akan ini di tahun penjualan aja nih, di tahun pertama aja. Dia akan mencatat itu tadi income from S pada investment in S. Gitu. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Jadi nilai investmentnya ya bertambahnya cuma 53. Jadi income from S-nya cuma 53 di laporan konsolidasi. Kalau S sama ya, jurnalnya sama persis. Bedanya dari segi P, bedanya di sini. Ini. Kalau ini juga sama ya, ini bedanya di sini yang saya lengkarin merah ini bedanya dengan metode cost. Terus kemudian di sisi eliminasi ini tadi income pada investment in S. Jadi ini 53 ini. Jadi dari sisi eliminasi harus mengeliminasi income from S. Jadi income from S kan totalnya 63 dikurangi 10 berarti 53. Gitu. Jadi nanti di laporan konsolidasi akan ada akun income from S 53, kemudian sudah didebit, jadi nggak ada ya. Gain juga nggak ada. Nah, nanti yang lain sama. Angka ini sama dengan angka yang ada di metode cost. Nah, itu aja teman-teman. Jadi teman-teman bedanya intinya adalah di bukunya P ada jurnal tambahan. Di tahun itu ya, di tahun bersangkutan itu ketika dia pas jual, dia akan mengakui gain 10. Terus dia mengakui kalau ada bagian income diakui investment pada income. Ini bagiannya income dia. Terus tanah yang tadi, hasil penjualan tanah yang untung 10 itu karena belum terjual, maka akan dibalik ya income pada investment. Seperti persediaan kemarin loh. Masih ingat nggak? Seperti persediaan kemarin kan sebelum terjual kan bikin di bukunya P bikin income pada investment.
Nah, kemudian di jurnal eliminasi semuanya sama, ini sama. Samanya sama. Bedanya cuma di ini, di akhir ada jurnal eliminasi income from S. Gitu. Oke, kemudian di tahun-tahun berikutnya, selama tanah itu belum terjual, kalau metode cost tadi kan RE pada land, betul nggak? Ya nggak? Kalau di metode cost tadi kan di periode setelahnya itu kan RE pada land, ya nggak? Untuk menyesuaikan land itu tadi. Nah, kalau metode ekuitas apa? Debitnya. Kreditnya masih land, tapi debitnya apa? Investment in S. Nah, debitnya investment in S. Debitnya investment in S. Gitu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau metode cost di tahun-tahun berikutnya untuk menyesuaikan nilai land, kan land itu sebelum terjual harus disesuaikan terus dalam rangka konsolidasi. Dalam rangka konsolidasi harus disesuaikan terus. Dikurangi 10 terus ya. Nah, itu pakai akunnya adalah investment in S kalau ekuitas. Kalau cost adalah RE. Gitu. Nah, yang lain sama. Sudah selesai teman-teman untuk metode ekuitas. Sehingga ini ketika dijual ke pihak ketiga, perhatikan ini. Ketika dijual ke pihak ketiga, jurnalnya nanti seperti ini. Nih. Ini ketika di jurnal ini ya, ketika jual tadi sudah saya bahas ya. Ini jurnalnya ini. Jadi si P ada jurnal tambahan ini ya, mengakui unrealized profit ya, income pada investment ini. Eliminasinya sama ya, terkait dengan tanah sama. Kalau yang lain tadi itu kan jurnal-jurnal yang standar ya, yang jurnal eliminasi yang lain. Jadi saya fokusnya jurnal yang terkait dengan tanah saja ini. Oke, terus ketika dijual, maka S akan mencatat ini sama ya, jurnal S sama. Terus si P akan membuat jurnal ini. Nah, ini. Apapun kondisinya, kalau sudah dijual, sudah realize, P akan membuat jurnal investment pada income. Yang awalnya tadi, nah ini loh, yang awalnya tadi saat unrealized itu income pada investment 10.000, maka saat realize, saat dijual ke pihak ketiga, dia akan membuat jurnal si P, investment pada income. Ini jurnalnya P. Pokoknya yang warna hijau itu jurnalnya P, di bukunya P. Kalau yang warna biru itu jurnal eliminasi konsolidasi, hanya ada di worksheet. Nggak masuk bukunya P, nggak masuk bukunya S yang warna biru. Itu jurnal hanya untuk kepentingan pelaporan, hanya untuk kepentingan konsolidasi. Oke, bisa dipahami? Jadi tinggal ganti saja teman-teman. Kalau tadi kan metode cost RE kan, RE pada gain. Ini diganti investment. Gitu. Oke, selesai kita. Ada pertanyaan? Jelas? Halo? Jelas? Kalau tidak ada, kita break. Kalau ini saya ulangi. Silakan. Ini udah selesai kita. Yang downstream udah selesai, downstream. Izin Setelah ini bertanya, adalah Pak. upstream. Ya. Berarti kalau untuk equity itu yang beda cuma di penyesuaian dan eliminasinya aja ya, Pak? Dan jurnalnya P. Jurnalnya P beda. Jurnalnya jurnal P. Tapi kalau jurnal yang penjualan yang kuning ini, jurnal yang dibuat S kan sama semua ya, Pak ya? Sama. S sama. Yang beda itu P. Karena P itu kan itu menyesuaikan nilai investasinya ini loh. Ya enggak? Iya, Pak. Ketika unrealized. Itu aja. Eliminasinya berbeda. Eliminasinya bedanya di sini. Ketika investment in S pada gain. Tapi kalau awal-awal ini ya, awal-awal masih sama. Gain on sale pada land sama. Tapi setelah itu investment diganti dengan investment pada land. Kalau cost kan RE pada land tadi. Kalau sudah dijual, investment pada gain on sale. Nah, gitu. Oke? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi kalau metode ekuitas itu bedanya di jurnalnya P ya, dan jurnal eliminasi ada sedikit ini. Jurnalnya P itu pokoknya setiap unrealized sama realized ada jurnal tambahan. Jurnal ini, jurnal menyesuaikan investmentnya ini. Jurnal menyesuaikan investmentnya. Oke? Baik.
Ini kelewat ini. Kelewat nggak di ini jadi. Oke, baik. Teman-teman kita ini soal latihan ya. Sama saja sebenarnya sama. Jadi soal untuk PR ya juga mirip-mirip seperti ini. Jadi nanti kita bahas ya soal ini. Kalau teman-teman sudah paham itu downstream, nanti upstream tinggal menyesuaikan. Bedanya apa? Coba downstream sama upstream apa? Cara kerjanya sama persis. Tapi bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada non controlling interest-nya, Pak. Nah, betul. Kalau tadi kan semuanya gain, semuanya ini kan diakui semua oleh si P, ya nggak? Keuntungan 10.000 tadi kan miliknya P, diakui semua ya. Karena Mama P yang jualan, nggak ada hubungannya dengan NCI, diakui semua 10, 10, 10 tadi. Nah, kalau upstream yang jual adalah S, yang punya keuntungan 10 kan S. Nah, P, berapa keuntungannya P? Sudut pandang P, ya sesuai dengan bagiannya, 90% misalnya. Nah, gitu. Jadi dibagi dengan NCI. Nah, cuma itu bedanya. Yang lain sama, prosesnya yang lain sama. Mengakui metode cost ekuitas persis sama. Bedanya cuma harus dibagi dia. Kalau tadi full 10.000 miliknya dia, RE pada land miliknya dia 10.000. Nah, nanti kalau upstream jangan 10.000 tapi dia 9.000. Yang 1.000 adalah NCI. Nah, gitu. Ya gitu aja. Sama nanti di NCI expand itu beda karena ada penyesuaian ya. Itu aja sih yang upstream. Kalau downstream bedanya tadi ya sudah kita pelajari baik sudut pandang cost maupun equity method. Insya Allah nanti habis ini kita bahas contoh soal tadi. Setelah itu upstream ada selesai kita. Selesai. Mudah-mudahan ini tidak molor lagi ya, jam 10 selesai kita. Dan nanti 10:30 kan saya ngajar lagi ya, tapi insya Allah nanti jam 10 kalau keburu saya mau ke kampus. Jadi kelas kedua nanti saya mau ngajar dari kampus. Ini saya masih di rumah ini. Nanti kalau rencana kalau memungkinkan ya, kalau kejar nanti saya mau ngajar 10:30 dari kampus. Insya Allah. Oke, silakan ada yang mau disampaikan sebelum sambil saya screenshot. Nah, screenshot. Mau masukin absen. Oke. Baik, silakan mau istirahat berapa menit? Kita tanya Zahra coba. Zahra mau istirahat berapa menit? Mengikuti teman saja, Pak. Mungkin 10 menit, Pak. Teman tuh ngikuti Zahra kok, Zahra ngikuti teman. 10 menit boleh, Pak. 7 menit. Oke, saya tambahi 10 menit ya. Ya. Oke, silakan istirahat. Ya, Pak. Oke, silakan. Selamat istirahat. Sudah kita bahas tadi tentang downstream. Ini soalnya sama sebenarnya, tapi lebih terstruktur lah. Perbandingannya nanti head to head-nya ini, head to head antara cost sama equity method. Oke, kita sandingkan. Fokus kita adalah kita abaikan saja pembelian saham dan sebagainya, kita abaikan. Kita langsung kapan dia jual beli aset tetap, kita aja langsung. Jadi itu pendahuluan yang itu sudah kita bahas di sebelum UTS ya, tentang beli dan eliminasinya itu sudah kita bahas. Nah, kita langsung fokus ke 2017. Karena 2017 itu jual beli aset tetapnya antara parent sama subsidiary. Ini downstream ya, masih downstream. Oke, jadi 1 April di tanggal itu nggak berpengaruh teman-teman, mau tanggal di tengah mau di awal nggak berpengaruh. Jadi yang penting
Mungkin nanti kalau depresiasi ya, kalau misalnya ini. Tapi yang jelas ini kalau untuk tanah ini nggak ada dampaknya mau awal tahun, tengah tahun ya, transaksinya. Jadi intinya di 2017 1 April kita mencatat jurnal, sebelah kiri adalah cost method, sebelah kanan adalah equity method. Oke, jurnalnya si P. Jadi pertama kali 2017 P, karena yang pertama kali yang jual adalah P. Cash-nya dijual 95. Ini ya 95. Cost-nya 80, berarti ada untung 15. Gain on sale 15. Itu di bukunya P. Kemudian di bukunya S, mencatat land pada cash 95. Eliminasinya berapa ya yang dieliminasi? Eliminasinya untuk menyesuaikan land. Jadi nilai land-nya itu kelebihan 15. Jadi dari sudut pandang konsolidasi nilai land harus disesuaikan. Sekaligus menghapus gain. Jurnalnya gimana? Eliminasi? Gain on sale pada land ya Pak? Sebesar? 15. Oke. Itu adalah metode cost. Sekarang kita bandingkan dengan equity. Bedanya di mana? Langsung 2017 sama ya. Nih, ini equity method. Jurnal yang pertama P, yang jual siapa? Yang jual P ya. Itu sama, cash, land, gain, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Ada jurnal tambahan, akhir periode. Di akhir periode si P akan mencatat unrealized gain. Apa maksudnya? Keuntungan 15 itu enggak diakui. Maksudnya akan mencatat. Apa jurnalnya? Income from S pada sebesar 15.000. Ini beda tanggal ya. Kalau yang cash land itu tanggal 1 April saat penjualan. Kalau income sama investment in S itu saat di akhir periode, 31 Desember. Ya. Tanggalnya beda. Jadi enggak bareng, jurnalnya enggak bareng. Kalau cash land itu sesuai dengan tanggal transaksi, kalau income from S pada investment itu di akhir periode. Oke, yang lain sama teman-teman. Land pada cash juga sama. S ya, S sama S. Eliminasi sama. Ini di tahun pertama soalnya. Di tahun pertama sama. Sama-sama mengini gain pada land. Lanjut. Lanjut. Halo, lanjut. Lanjut Pak. 2018 sampai 2020 ada jurnal apa? 2008 ini kan dijual lagi 2021 nih. Baru dijual ke pihak ketiga. Nah, di 2018, 19, 20 bikin jurnal apa? Eliminasi. Kalau P sama S ya nggak perlu bikin jurnal. P sama S. Ngapain? Nggak ada apa-apa. Nggak perlu bikin jurnal. Yang perlu bikin jurnal adalah saat konsolidasi. Setiap akhir tahun, saat konsolidasi, jurnalnya, kalau metode cost apa jurnalnya? RE pada land. RE pada land 15. Untuk menyesuaikan land, nilai lainnya. Jadi setiap periode land itu harus disesuaikan. Kenapa? Karena begitu selesai konsolidasi balik lagi landnya tetap 95, dikurangi lagi, balik lagi. Ya, gitu. Jadi setiap tahun, akhir tahun untuk konsolidasi harus bikin itu. Kalau equity method jurnalnya gimana? Equity method? Investment in S. Investment pada land 15. Nah ya, sederhana ya. Terus 2021 saat jual. Ini yang jual berarti siapa yang jual berarti? Ke pihak ketiga. Yang jual siapa? S berarti S bikin jurnal. Cash, land pada gain. Gainnya 45 dia. Jadi cash-nya 140, land-nya 95, gain-nya 45. Oke. Terus apalagi yang dibikin? Penyesuaian. Mengakui gain-nya, Pak. Nah, mengakui gain-nya. Eliminasi ya, mengakui gain-nya. Gimana soalnya? RE pada gain. RE pada gain on sale 15. Ada lagi jurnal tambahan untuk metode cost? Nggak ada. Oke, sekarang metode equity. X-nya sama, jurnalnya sama, nggak berubah. Cash, land, gain on sale sama. Tapi ada jurnal tambahan untuk P. P membuat jurnal apa kalau pas dijual? Kalau tadi apa? P membuat jurnal apa? Bukunya P.
Investment per income ya. Jadi ingat, ingat waktu 2017 saat belum terjual itu kan P akan membuat income pada investment in S, ya enggak? Itu di tahun dia saat ini. Terus kemudian saat terjual dibalik, dia akan membuat jurnal investment pada income from S 15. Ya. Ini jurnalnya si P. Nah, dari sudut pandang eliminasi apa jurnalnya? Investment pada gain on sale. Ya, dari sudut pandang konsolidasi. Ada pertanyaan teman-teman? Halo, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Yuk. Kan kalau tadi si P ini membuat jurnal unrealized-nya itu pada akhir periode. Nah, kalau pada saat S ini udah menjual tanahnya, ini buat realize-nya pada kapan ya Pak? Pada dijual atau di akhir periode? Nah, biasanya sih jurnalnya di akhir periode jurnalnya biasanya ya. Tapi terserah sih. Jadi nanti bisa di saat penjualan, biasanya di akhir periode biasanya menyesuaikannya. Menyesuaikannya ini jurnal penyesuaian ya. Sama seperti ini kan. Berarti sama ya Pak? Iya. Tapi kalau mau dibuat sama saja sih, mau dibuat saat penjualan ini sebenarnya sama. Makanya pengaruhnya di laporan keuangannya P sama nanti. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tapi ini nyebutnya jurnal penyesuaian. Jadi kayaknya di akhir ini adjust ya untuk menyesuaikan nilai ini. Oke. Baik. Kan logikanya begini. Ketika S jual, P tahu nggak kalau S jual? Saat S jual tuh P dikasih tahu nggak kira-kira? Tidak, Pak. Taunya S jual kapan? Akhir periode. Saat akhir periode. Nah, pas saat mau konsolidasi itu baru si P tahu, oh kamu jual lah. Berarti logikanya P akan menyesuaikan itu ya nanti saat akhir periode. Kan sehari-hari PS kadang ini, kecuali kalau memang bukunya S itu dipegang oleh P juga, bisa diakses kan lewat teknologi gitu ya, aplikasi. Oke teman-teman, ini dari downstream sudah selesai. Untuk upstream sama prinsipnya, bedanya ini yang jual adalah S, angkanya persis sama ya, angkanya sama. Jadi cash land, P yang beli jadi P yang punya land. Pada cash 50. Untuk eliminasinya gain on sale sama ya, sama-sama di ini semua gain on sale-nya. CS. Nanti bedanya adalah waktu teman-teman nyari NCI expense. Ini. Waktu mencari NCI expense teman-teman ini apa istilahnya perlu membuat ini. Ya, ini perlu disesuaikan ya NCI expense ini. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika di periode berikutnya baru perbedaannya di sini. RE pada NCI di sini. Nah, gitu. Itu teman-teman ya. Jadi apa istilahnya? Perbedaannya di situ kalau upstream. Jadi kalau upstream gain-nya ya, gain on sale itu di ini. Itu teman-teman, ini metode cost ya, metode cost. Kalau teman-teman baca di buku ajar itu, nah mungkin kalau di buku ajar kan disingkat gitu ya. Nah ini di slide coba dijabarkan penerapannya seperti apa gitu. Kalau upstream, jadi kalau upstream itu intinya bedanya adalah bagiannya si P itu dibagi dengan NCI karena yang punya keuntungan ini adalah anak bukan si P. Jadi keuntungannya anak itu hasil penjualan barang itu kan hasil penjualan aset tetap kan dibagi dua kan, ada Indo ada NCI. Nah itu disesuaikan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk NCI
expand ini tadi ya, yang 10 ini, jadi unrealized-nya dikurangi ya, J expand. Nah, terus untuk periode berikutnya, RE pada, kan harusnya RE pada line 10. Nah ini dibagi dua, ada RE 9, ini RE 9.000, NCI-nya 1.000, karena 90% dan 10%. Itu saja teman-teman bedanya. Konsolidasiannya, nah di sini yang punya gain adalah S, karena S yang jual. Terus COGS-nya, ya S-nya bebannya bertambah kan, karena dia yang ini misalnya. Walaupun line itu sebenarnya nggak ada COGS sebenarnya. Line itu nggak ada, line itu bukan ini ya. Oke, jadi ini teman-teman pembukuannya si kalau cost method. Kemudian apalagi kalau dijual ke pihak ketiga sekarang, upstream. Jadi kalau dijual ke pihak ketiga, perhatikan jurnalnya S sama ya, cash land gain on sale tadi 2015, eliminasinya sama ini. Ini belum. Jadi teman-teman, ini saya kasih warna yang berbeda. Ada warna coklat, background-nya ini berarti ini 2015. Belum dijual ke pihak ketiga. Belum dijual ke pihak ketiga. Dijual pihak ketiganya adalah 2020. Yang jual siapa? P. Teman-teman, karena ini adalah upstream. Jadi X jual ke P, P jual ke pihak ketiga. Nah, gambarnya beda ya, gambarnya beda. Jadi makanya ini yang membuat jurnal. Karena P yang menjual ke pihak ketiga. Kita akan membuat jurnal cash land gain on sale. Terus kemudian si eliminasi akan membuat jurnal. Nah ini harusnya kan karena sudah realize RE pada gain kan 10 harusnya. Karena ini upstream dibagi dua, RE 9.000, NCI 1.000. Nah gitu. Jadi nanti konsolidasiannya muncul ada RE NCI ya di debit 1.000, RE debit 9.000. Nah gitu. Total gain-nya tetap 20.000. Oke. Ini dari sudut pandang konsolidasi. CS tidak ngapain, nggak ada jurnal CS ya nggak? Kan dia sudah tidak pegang tanah lagi. Jadi ini si P yang membuat jurnal karena P yang megang tanahnya. Terus misalnya harganya 65 sama ya, cash land gain on sale, eliminasinya sama. Persis. Kalau ada longsor juga sama, loss on land ini juga sama. Sama persis kayak tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Jadi warna ini ada artinya ya warna ini ya. Nah, ini warna hijau Tosca, ini warna coklat yang atas. Di Tosca ini merupakan tahun 2020 ya, ketika dijual ke pihak ketiga. Oke. Ada pertanyaan? Upstream? Halo? Lanjut? Lanjut, Pak. Ya sudah Pak, ini equity ya, equity. Nah, equity method. Upstream equity method untuk si P, kalau S sama ya jurnalnya, cash land gain on sale, ini saat pertama kali jual beli. Untuk si P, karena equity method dia harus membuat jurnal unrealized. Jurnal unrealized. Jadi kalau tadi kan dia mencatat income pada investment full 10.000 ya enggak? Karena semuanya milik dia, downstream milik dia yang jual. Karena ini miliknya S berarti dia hanya menyesuaikan sesuai dengan bagiannya saja 9.000. Nih. Jadi income pada ininya ini, jurnal ini dia hanya 9.000. Oke. Ini sama. Ini sama. Ini tadi ya, sama dengan cost sudah disesuaikan dengan tadi ya 10.000 ya, analyze. Nah, income from S-nya 54 bukan 53 karena ini cuma 9.000 ya. Jadi 63 dikurangi 9.000 54. Kalau tadi kan 53 karena full 10.000. Jadi di sininya perbedaannya adalah ketika mengakui unrealized profit-nya. Gitu. Ini kalau ini sama ya. Investment in S pada NCI sama. Kalau tadi RE pada NCI ini adalah investment pada NCI 9.000. Jadi sesuai dengan bagiannya dia. Lanjut.
Halo, lanjut. Atau diulang, lanjut atau ulang? Halo. Bisa diulang sekali lagi, Pak? Oke. Untuk metode equity method dan upstream, jurnal S sama. Ini jurnal saat penjualan. Jurnal P juga sama, land cash sama. Dia terima land, keluar cash 50 sama. Pengakuan income juga sama ini kan. Bagian income-nya investment pada income from S sama. Nah, perbedaannya saat dia mencatat unrealized. Ketika tanah itu belum dijual kan dia nggak boleh mengakui keuntungannya. Nah, makanya karena ini yang menjual adalah S, berarti si P hanya menyesuaikan, mengeliminasi sesuai dengan bagiannya. Kalau tadi kan full, income pada investment 10.000 karena dia yang jual, full. Kalau ini karena S berarti sesuai bagiannya 90% kali 10.000, 9.000 berarti. Itu income-nya investment. Kalau ini sama ya, gain on sale sama, land. Ini sama ya. Nah, ini juga sama dengan cost, menghitung NCI expense juga sama. Nah, terus eliminasi income-nya ini yang beda karena 63 dikurangi 9 kan 54. Kalau sebelumnya tadi adalah 53 gitu ya. Kalau pakai downstream. Nah, terus saat sebelum terjual di tahun-tahun berikutnya selama belum terjual, jurnal penyesuaiannya adalah ini. Investment in S pada NCA pada land 10.000. Jadi ada NCA di sini karena upstream ya, NCA muncul di situ di tahun kedua dan seterusnya sebelum dijual. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Sekarang kalau dijual ke pihak ketiga gimana? Oh, ini slide terakhir ini. Maksudnya sebelum soal ini. Jual ke pihak ketiga. Siapa yang jual? Ini tadi ya. Jual ke P 2015. Tadi sudah. Ini jurnalnya sudah ya. Oh, coklat. Nah, di dua ini tadi sudah kita bahas ini. Ini saya ringkas saja. Saya ringkas karena ini kalau ini kan fokus ke yang hanya tanah gitu ya. Kalau yang ini tadi ada tambahan, ada income macam-macam gitu ya. Nah, kita abaikan dulu lah. Kita fokus ke tanah ya. Nah, di 2020 P jual ke pihak ketiga. Berarti, nah ini tadi P akan membuat land gain on sale, dan P akan membalik sesuai dengan ini, 9.000 ini. Sesuai dengan bagiannya. Jadi dia akan membalik investment pada income, waktu realize 9.000. Sementara eliminasinya, investment pada NCA ini. Nah tadi setiap ada ini kan investment pada NCA kan, pada gain on sale. Kecuali di tahun pertama. Kalau tahun pertama semuanya ini ya, gain pada land ya. Tapi di tahun kedua, investment in S, NCA pada gain on pada land, saat direalisasi ini, gain on sale of land. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, oke. Begitu seterusnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Halo? Ada pertanyaan? Jelas? Cukup jelas, Pak. Oh, ini apa ini? Lagi nonton apa ini? Ada suara apa tadi? Oke. Oke, silakan. Dikerjakan ini. Coba, teman-teman. Atau ngerjainnya nanti di soal workbook aja deh. Saya kasih waktu untuk latihan. Ini adalah upstream. Contohnya soalnya persis sama. Persis sama. Oke, untuk cost method. Jurnal pertama apa? Ayo. Jurnal yang jual ini adalah jual pertama kali 1 April S ya. Ship ke PAS. Jadi pertama jurnal S. Gimana jurnalnya S? Jurnalnya S gimana? S? Cash pada land. Cash pada land. Nah, sini kan. Oke. Terus jurnal apa lagi? Jurnalnya P? Jurnalnya P? Land pada cash. Land pada cash. Land pada cash. Oke. Eliminasinya? Gain on sale. Gain pada Gain pada land. Nggak ada masalah. Oke, equity method.
Jurnalnya S sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Jurnalnya S sama. Jurnalnya P? Sama. Sama. Sama, tapi ada tambahan apa? Ada tambahan apa? Ada tambahan Unrealized-nya, Pak. Income pada unrealized-nya. Berapa? Nilainya berapa? Income pada investment sebesar berapa? 15, Pak. 15. Loh, kok 15? 90% kali 15. Nah, berapa? 13.500. Ini upstream, ini upstream. Kalau upstream nggak full ya, kalau downstream full. Berapa? 13.500. 13.500. Oke. 2005 eliminasinya sama ya, gain on sale pada line. Oke. 2018, 2020 gimana jurnalnya? RE 2018, 2020 jurnalnya gimana? Cost? RE pada land. Pada NCI land. RE NCI. Nah, RE NCI land. Ada bagiannya NCI. Karena ini upstream ya. Jadi yang punya keuntungan kan subsidiary, yang jual subsidiary. Jadi harus dibagi. Oke, equity method. Equity method. Investment in SI. Oke. Dijual. Yang jual siapa ini? Yang jual siapa? Yang buat jurnal siapa ini? P, Pak. P jual cash. Gain 45. Lanjut. Saya tadi mau ngapain kok lupa. Oke. Terus apa lagi? Jurnal eliminasi ya. RE, NCA, gain on sale. Ya enggak? Jadi gain on sale. Oke. Yang equity method. Jurnalnya P gimana? Ada tambahan apa? Tambahan unrealized-nya dibalikin 90% pada income. Bentar. Gimana? Investment in S pada income, betul. NGI land. Ya. Oke, teman-teman. NGI gain ya, bukan land. Gain on kalau sudah dijual kreditnya gain on sale ya, mengakui keuntungan. Kalau belum dijual ya land ini land. Kalau belum dijual ini land. Kalau sudah dijual ya ini. Oke, alhamdulillah selesai kita. Materi tentang transaksi undepreciable asset tetap ya, sudah selesai. Baik downstream maupun upstream. Nanti teman-teman jangan bingung kalau digabungkan dengan transaksi yang lain kayak kemarin. Ya kan? Transaksi dari awal ngitung ya transaksi yang inilah yang standar kan. Jadi ngitung investment dan lain sebagainya. Kayak tadi. Baik, ini untuk non-depreciable asset sudah selesai, teman-teman. Sekarang silakan teman-teman praktik kerjakan. Soalnya sama persis, bukan sama persis. Ya, angkanya saja yang berbeda dengan yang di soal. Teman-teman kamu mau ngerjain 2 soal, soalnya yang satu di PR kan soalnya. Yang satu jadi tugas. Tapi kalau mau dikerjain sekarang nggak apa-apa, nanti tetap dikumpul aja. Tapi kerjain sekarang, nanti di-scan, kumpul. Ya. Jadi kerjakan sesuai dengan workbook. Ayo, teman-teman biar ini. Jadi hari ini supaya teman-teman praktik, setelah itu nanti kita jam cukup nggak 10 menit ya ngerjain soalnya 10 menit ya 10 menit. Soal yang tadi, soal yang mirip-mirip tadi, cukup lah ya. Suruh bikin jurnal pembelian, penjualan, terus nggak bikin kertas kerja nggak. Soalnya ini, bentar, ini saya buka dulu ya. Di RPS itu adalah workbook soal 1 dan soal 2. PR-nya soal 2 yang dibahas di kelas soal 1. Soal 1 downstream, soal 2 upstream. Beda kasus. Tapi yang soal 1 downstream, yang soal 2 upstream. Nah, yang PR, yang tugas untuk dikumpulkan pekan depan itu sebenarnya yang soal 2, yang upstream. Tapi kalau mau dikerjakan sekarang, teman-teman nggak nunda-nunda lagi. Ini kelihatan ya. Jadi ini untuk pertemuan 9 ini
soalnya cuma satu ya, soal 2 latihan. Itu pun bukan kasus ya, latihan. Sehingga kelihatan nggak? Ini sudah kelihatan workbook-nya nggak? Sudah, Pak. Nah ini. Berarti teman-teman yang dikerjakan di kelas itu yang ini, yang soal 1 ini. Ini sama dengan yang di slide tadi. Angkanya saja yang beda. Angkanya saja yang beda. Angkanya yang beda, teman-teman. Ya nggak? Ini sama ini. Nomor 2 juga sama. Jadi angkanya yang beda. Oke. Jadi ini diminta NCA expand kayak tadi lah. Mirip-mirip yang ini tadi. Oke. Baik. Jadi nomor 1 itu buat jurnal eliminasi terkait penjualan tanah tersebut dengan menggunakan metode biaya, cost method, downstream. Jadi P menjual tanah berarti downstream. Yang nomor 2 itu S menjual tanah ke P, berarti upstream. Nomor 2 upstream. Teman-teman disediain infonya lengkap ya, ada net income, kemudian di situ teman-teman diminta untuk eliminasi terkait penjualan tanah, oke, dan menghitung NCI expand, ya, tadi ya NCI expand. Ada di slide tadi ya, NCI expand pada itu tadi ada di slide ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman? Izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Gimana, Zara? Tapi maaf, bukan terkait materi. Oh, boleh. Silakan. Izin bertanya, tadi teman saya kayak ngasih tahu gitu, Pak, kan dosen teman saya kan katanya kepala BAK, terus katanya mau offline. Emang benar ya, Pak? Apakah ada kemungkinan buat kuliah offline lagi? Terima kasih. Ya, memang ada isu seperti itu. Ada berita offline, tapi nggak tahu kapan. Masih melihat ada berita semester depan, tapi nggak tahu ya. Itu masih to be confirm lagi sebenarnya. Ya ada wacana ada. Kalau tanya ada wacana ada. Saya juga dengar itu ada. Tapi belum fixnya itu mungkin belum 100%, tapi belum tahu juga gitu ya. Kan di stand beberapa berubah mendadak itu, tapi belum tahu. Itu sekarang. Whatever lah, nanti apapun yang ini ya kita. Teman-teman pengen offline atau online? Offline. Offline, Pak. Offline, Pak. Ya kalau offline ya langsung kita ketemu lah ya. Kalau nggak tahu nanti kalau semester 6 saya masih ngajar kelas ini atau enggak, mungkin bisa diubah kan. Kalau semester 6 kan KL2 nanti insya Allah ya, KL2. Tapi nanti bisa lah kita ketemu di kampus itu kan. Di kampus diskusi. Walaupun bisa jadi nanti saya nggak ngajar di kelas ini lagi misalnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita diskusi saja, nggak masalah. Itu Zara ya. Kemungkinan ada. Tapi belum keputusan resmi sebenarnya. Karena masih melihat kondisi. Karena ini ada nggak tahu Omikron ini perkembangannya gimana belum tahu. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Baik, silakan. Sepertinya teman-teman yang ngobrol atau pengerjaan soal. Kalau pengen ngerjain soal, kerjain soal itu tadi, sederhana gitu. Kalau pengen ngobrol. Atau pengen tutup. Gimana? Pengen nyoba latihan? Tadi latihan. Sederhana dulu. Oke, Jonathan, silakan. Kalau misalnya harga tanah ke berapa tahun ke depan itu ada kenaikan harga. Nah, nanti kalau misalnya dibuat laporan konsolidasiannya, nilai yang eliminasinya tetap atau berbeda, Pak? Ya. Ya, eliminasinya tetap. Yang berubah itu kan kalau harga tanah itu kan nanti tercermin dalam ketika dijual kan. Kalau dia pakai cost ya, metode cost. Kan ada metode revaluasi atau metode cost. Masih ingat ya, aset tetap ya. Kalau metode cost itu nilai tanah nggak berubah-berubah. Di laporan keuangan ya sesuai harga perolehan terus. Kalau revaluasi ya harus disesuaikan revaluasi. Tapi kan reval itu ya ada syaratnya lah, harus konsisten, ada syaratnya revaluasi. Seringnya perusahaan itu pakai metode cost. Cost itu artinya tanah itu nggak berubah nilainya. Nah,
ketika tanah itu dijual, baru kan kelihatan kan. Harga jual kan berarti mencerminkan nilai wajar, betul nggak? Ketika dijual kan berarti misalnya yang jual es, berarti kan dia jual sesuai dengan nilai pasar saat itu kan, nilai tanah saat itu. Ada keuntungan ya diakui oleh es kan keuntungannya, betul nggak? Tadi gennya kan masuk es. Sementara eliminasi itu kan hanya mengeliminasi gen awal, Jonathan. Gen yang pertama kali saat transaksi antar perusahaan induk anak itu loh. Masih ingat nggak? Yang dieliminasi itu kan makanya nggak berubah terus. Berapapun gen yang dialami oleh si S saat penjualan, dijual berapapun harganya, yang dieliminasi tetap gen yang awal tadi. Ya nggak? Yang 10.000 yang awal tadi itu. Mau untungnya 20 si S, mau 30, jualnya untungnya, itu nggak ngaruh. Yang dieliminasi itu yang gen awal itu loh. Gen yang antara induk dan anak kan cuma satu sekali terjadi kan. Maksudnya di awal itu. Nah gitu. Jadi itu yang dikonsolidasikan itu. Seperti itu. Karena sekali lagi teman-teman melihatnya ini hanya untuk kepentingan pelaporan konsolidasi. Kalau di bukunya masing-masing ya tadi sudah benar sesuai dengan jurnal masing-masing. Itu sesuai dengan nilai tanahnya ya sesuai dengan cost-nya kan itu. Tapi karena untuk kepentingan konsolidasi karena tidak boleh mengakui keuntungan dari anak dan induk gitu ya, anak perusahaan dan ini harus dieliminasi. Gitu Jonathan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, yang lain? Silakan. Gimana, Adit? Adit ya sudah buka mic. Atau kepencet? Silakan, mau ngobrol apa lagi? Jarang-jarang ada waktu sini ya. Kalau mau ngerjain soal boleh, mau ngerjain soal tadi kerjain. Kalau mau latih ini, dimulai dari yang sederhana dulu. Nanti kalau udah terbiasa nanti refleks. Jadi itu melatih refleks teman-teman. Ya refleks dan tadi ya kepercayaan diri. Seperti itu. Oke, baik. Silakan. Ditutup? Mau ditutup? Atau mau ngerjain soal? Atau mau ngobrol?